Halo, apa kabar semua? Morning dari dekat kantor Om Iwet. Di mana tuh? Dekat kantor aku. Nah, udah panas. Sebentar ya. Halo, selamat pagi. Sambil berkumpul dulu semuanya teman-teman, silahkan boleh. Oh wow, Hotel Peninsula Chicago, Jakarta rasa puncak, selamat pagi Gresik, selamat pagi semua. Halo everyone, welcome back. Tumben masih pijamaan, biasanya udah rapi. Ya hari-hari lah, nggak setiap hari kan, harus rapi. Hari ini sebenarnya juga ada meeting jam 9, cuman lokasinya agak dekat, jadi kayaknya masih ada bisa spare 30 menit untuk apa ya? Untuk dingin, untuk bisa siap-siap pagi hari ini ya. Kita pagi hari ini seperti biasa akan kembali lagi siaran bareng sama Dave Hendrik di Duet Siaran Pagi, Dave Iwet Siaran Pagi. Terima kasih banyak ya untuk antusiasme teman-teman semua yang sudah hadir pagi hari ini, dan juga yang sudah mencoba peruntungan kemarin untuk bisa hadir di apa itu namanya? Oh iya, soare kita hari astaga Tuhan, bener uga. Hari ini tanggal 13 ya. Itu sampai hampir lupus loh, alias lupa. Ya Allah, mana nih yang ulang tahun? Kayaknya dia sih nggak siaran ya, kayaknya ya. Oke. Selamat pagi semua. Birthday boy lagi deng dong. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Boleh. Mau nyanyi boleh, mau sumbang sumbang apa namanya tuh, penampilan boleh, apapun boleh. Boleh, silahkan. Idi udah dipikirin pasti nih besok pakai kimono apa ya, baju apa, gimana gitu ya. Halo. Ya, gimana nih? Oh, nggak ada muka gue? Gimana sih maksudnya nggak ada muka lo? Ada muka gue nggak sekarang? Ada, dari tadi juga ada. Kok hitam? Hah? Masa? Ada sih nih sekarang lo mukanya di gue. Ada kan ya guys? Terus gue jadi bingung. Ada kok mukanya. Di layar gue hitam loh. Hitam tuh hitam polos. Apa muka lo hitam? Hitam semua. Coba gue keluar dulu ya. Boleh. Nggak ada masalah sih. Ini kelihatan kok. Ada ya, Dave-nya ya ada kok, ada. Terus dia gone. Selamat ulang tahun Dave Hendrik. Iya, nanti ya disampaikan pas Dave-nya udah masuk ke dalam live kita pagi hari ini ya. Dia lagi siap-siap dulu. Salam dari Medan. Halo Medan, accept. Nah, hai. Happy birthday. Thank you. 13 Agustus 2025. Semoga selalu selaras antara hati, pikiran, dan juga tindakan. Selaras antara apa yang dilakukan dengan yang diucapkan. Bisa mendapatkan banyak berkah di tahun ini. Diberikan kesehatan, kebahagiaan, tercapai semua keinginan. Meskipun keinginan itu ada di dalam hati yang paling dalam. Oh. Coba dilihat ada siapa di situ yang nemenin semalam. Nggak ada.
Nggak ada, Bo. Ya kali aja tiba-tiba ada yang nemenin kan, atau mungkin ada yang tok-tok wow gitu ya semalam. Nggak ada. Sepi aja. Siapa yang ngucapin pertama kali? Cie, kan gitu biasanya ya. Siapa? Aku yang keberapa ngucapin hari ini? Hah? Hah? Oh gitu ya. Iya, Iya. kayak ABG deh. Iya dong. Ya, siapa yang ngucapin pertama? Aku mau tahu. Coba. Wait ya. Oh, adek teman gue di Amerika. Temen lo di Amerika malah yang ngucapin pertama. Iya. Tadi pagi gue Ethan- kebangun Ethan sama jam- Emma? Setelah adek. Tadi pagi subuh gue kebangun tuh jam berapa ya? Jam 5 karena bunyi suara handphone. Gue rupanya semalam gue lupa matiin handphone gue. Jadi ting gitu. Gue kan paling takut kalau WhatsApp bunyi subuh-subuh. Aduh ada apa gitu. Jadi gue kebangun. Siapa nih? Oh adek di Amerika. Dia yang pertama kali ngucapin selamat ulang tahun. So Jam yeah, 12 nggak ada yang ngucapin. nggak ada. Masa? Bahkan telepon juga nggak ada jam 12 malam. Nggak ada. Nggak ada. Abis adek siapa yang ngucapin terusnya? Habis adek ya adik gue Lala, Enders, terus anak-anak, terus udah ada beberapa. Gue tuh punya 2 orang temen gue ya, Wet, yang kita nggak pernah ketemu tiap tahun, bahkan udah nggak ketemu kayaknya puluhan tahun, tapi mereka selalu mengucapkan gue selamat ulang tahun. Gue tuh amazed loh Siapa? dengan memori orang-orang itu. Chandra, WO-nya ada dulu klien gue di Plaza Indonesia, terus dia jadi WO-nya pas adek gue kawin. Lo tau, lo kenal kan, lo kayak MC. Iya sabar, iya. Terus abis itu tenang. Chandra, terus ada model zaman dulu sama anak IO namanya Ekram, atlet renang itu, lo tau gak sih? Dia model IO dan juga atlet renang. Tinggi gede. Ekram. Ya, Ekram apa kabar sekarang? kayaknya baik-baik ya. Kenapa nggak pernah kontak-kontakan lagi? Nggak tahu. Jadi dua SMS sama WhatsApp orang-orang itu cuma hadir kalau pas ulang tahun, dan mereka selalu ingat ulang tahun gue. Lucu ya. Tapi ya. lo tahu kan itu bisa di save di Google Calendar ya? Tahu. Cuma kan the idea of them saving my Iya. date, it's quite special, no? Iya. Gue juga udah nggak kayak ABG gitu. Aduh, harus ngelewatin jam 12 malam ulang tahun bareng. Lo tau gue kan, zaman dulu kita masih temenan, sok-sok kasih surprise jam 12 malam aja gue tuh sebel karena ngantuk, Bo, nungguin jam 12 malam kasih surprise ke temen. Gue tuh gak suka sebenarnya kan kayak begitu-begitu. Jadi gue juga nggak pernah berharap sih, Wet. Iya. Apa kalau gitu harapannya di usia yang baru 48 tahun ini? Actually and honestly, I haven't give it much thought sih. Cuman tadi pagi gue terbangun 4:30 gitu, gue berdoa dalam hati gini. Gue mengucapkan syukur aja gitu bahwa gue masih bisa sehat, gue masih bisa kembali menceritakan pengalaman kehidupan gue 1 tahun ke belakang. Hopefully 1 tahun ke depan, gue juga masih mendapatkan teman-teman yang sayang sama gue, orang-orang yang penuh arti dan bisa menghargai kehadiran gue di dalam kehidupan mereka. Itu aja sih sebenarnya. Kayaknya makin kita berumur, wishes kita juga udah semakin sederhana dan semakin basic ya, Wet ya? Iya nggak sih? Setuju nggak sih lo? Iya betul, setuju gue. Iya, udah semakin basic, udah nggak ada lagi tuh pengen jam tangan ini deh, aduh tanda mata beli sepatu ini kali ya, pesen baju ini kali ya gitu, udah nggak ada sih, Wet. Even for birthday dinner, birthday party gitu, gue tuh udah semakin males bikin, merancang gitu, udah semakin back to basic banget. Yang Jadi, lucu, iya, yang lucu silakan. WhatsApp-nya manajer gue, menurut gue, oh that's cute. Kalau Ethan kan gini, thank you for keeping things fun in life. Gitu.
Oh. Oh, terus manajer gue gini, Kalau Emma satu-satu dong. Kalau Lala apa, Ernest apa, Emma apa, Ethan apa. Kalau Ethan kan keeping things fun. Kalau Emma kalau kurang Emma, berarti kayaknya ya, Emma, Ernest. bukan. Kalau Emma tuh kirim emoji gitu yang gue ketua nyembah lo sama gue gitu. Dia kan bahasanya gitu. Oh iya. Uh, terus I hope you enjoy your day, Pipi, I love you gitu. Kalau Lala tuh dia kasih kayak kata-kata gitu. The heart find peace when it is at peace with what it has gitu-gitu. Kalau Enes mah lempang-lempang aja. Selamat ulang tahun Kak. Oke. Bro. Yeah. Terus kalau Ethan, ya thank you for keeping things fun gitu. Nah, Bawati itu manajer gue, menurut gue, oh that's cute gitu. Selamat ulang tahun teman bertumbuh aku. Also, bapak ibu lu juga DM gue loh. Masa? Bapak gue juga. Jadi ibu lo yang DM dari kaget gue. Tante Budeng dan Om Jun. Bundeng, bukan Budeng. Bundeng dan Om Jun. Gitu. Om Yud. Om Yud, Tuhan memberkati, bahagia senantiasa. Gitu. Bapak gue tuh suka kepikiran elu. Masa sih? Iya. Oh. Dia suka, waktu kemarin tuh ya ribut-ribut masalah kawinan Luna Maya, dia paling ribut. Coba Neng, kamu cek itu Dave datang apa enggak? Dia sebenarnya diundang apa enggak? Kasihan nanti dia kalau dia nggak datang. Dia ribut sekali bawa masalah kawinan itu. Gue sampai gini, duh puyeng banget ya Allah. Nah ya, lucu. Your parents are so cute. So, semalam tuh gue nggak berencana. Gue abis selesai kerja semalam, terus teman gue ngajak. Gue nggak bikin rencana apa-apa. Lo tau gue sekarang kan, I just take things easy aja by the day gitu. Gue pulang, tau teman gue yang adalah teman makan gue, mau makan nggak gitu? Oh boleh gitu, kita pergi makan lah gitu. Terus habis pergi makan, terus ya udah pulang gitu. Selesai makan, dia juga habis pulang ke tempatnya dia. Jam 8 macet banget. Parah kemarin. Iya, terus dia tuh bilang gini, waduh ini pulang jam-jam menderita nih. Terus kan gue I feel bad gitu ya. Aduh dia mesti ngedropin gue, terus dia pulang jam macet. Gue enak udah tinggal turun. Terus gue gini, ya kesian amat. Gimana dong? Gue gini, apa mau mampir di mana gitu? Nggak usah maksain gitu. Iya, betul. Biasanya itu emang macet, banjir. Buat beberapa orang tuh siksa, tapi buat beberapa orang tuh adalah kesempatan. Tinggal bagaimana kita melihatnya saja. Sayangnya kesempatan. Ternyata sayangnya kesempatan kesempitan. Oh enggak, sayangnya kesempatan tersebut ditolak kok. Gimana tuh ceritanya tuh, coba. Ya udah, gue bilang apa mau mampir kemana dulu gitu, makan atau apa, nunggu macet biar macetnya terurai. Nggak usah gitu. Terus gue gini, apa mau you wanna hang out in my place gitu? Enggak gitu. Ya udah. Jarang-jarang kan gue begitu ya, tapi ditolak udah 2 kali. Jadi ya paham ya Leo. Padahal kode tuh udah sampai ada reels ya. Siaran tiap pagi. Undangan udah hadir. Masih belum juga ya. Berangkat nggak kali-kali gitu ya, di hari gue ulang tahun ada kejutan apa gitu ya. Iya. Sederhana aja, tawarannya diterima gitu. Enggak. Jadi ya, ayo setelah lainang gitu kan. Ringan aja, nggak ada ekspektasi. Oh ya udah, terus gue inget gitu. Gue tuh pernah diundang satu bar gitu ya di dekat sini, dekat tempat kita berada. Apa mau cobain itu yuk? Gue bilang gitu. Oh, diundang siapa? Ada timnya tuh reach out to me. Oh, sure gitu. Ya udah deh gitu. Yuk kita mimican deh segelas gitu ya.
Oh, oke. Ya udah kita pergi ke situ. Kita pergi ke situ, ke tempat itu ya. Actually tempatnya tuh bagus ya Iwat ya. Gue nggak mau nyebutin tempatnya karena it's not a 100% pleasant experience sih. Gue tuh cuman mau gini, gue kepikiran gue mau bagi tuh gini. Tempatnya bagus, itu tuh vibe-nya tuh kayak rumah orang kaya lama gitu yang kayaknya tuh chill, santai. Tempatnya juga nggak besar, Wet. Dia itu cuman segede apartemen lo lah, Wet. Jadi very Kasih ya, Bo. iya, maksudnya gini, when you open the door, lo langsung bisa lihat ke ujung ruangan. Iya. You can just see everything gitu. Iya. Tapi karena tempatnya di setupnya itu gelap gitu, jadi temaram sekali gitu. Jadi memang butuh waktu tuh. Nah, lu masih inget gak sih Iwat waktu kita pertama kali training siaran, hal pertama yang diajarin ke kita sebagai penyiar apa? Station ID. No, gini. Kalau berbicara sebagai penyiar tuh kita harus pakai suara apa? Suara perut. Ya, tapi suara yang seperti apa? Suara yang smiley voice. Yes. Kenapa? Walaupun penyiar mukanya nggak kelihatan, apa sih pentingnya smiley voice? Apa Membangun emosi. Iya. Walaupun mukanya nggak kelihatan senyum, suara yang tersenyum, smiling voice itu terasa kan ke orang yang mendengarkan. Betul. Nah, karena tempatnya gelap gitu, gue nggak bisa lihat orang greeter yang menyambut gue, tapi I can sense nggak smiley voice gitu. Jadi gue gini, penuh banget gitu apa nih tempat gitu. Cuman ada tempat di bar sih. Terus teman gue kan dedes gitu, dia main masuk aja ke dalam. Ada 3 station kosong, dia bilang ini kosong, saya sini aja. Oh ya udah gitu. Saya minum ini. Kalau mocktail nggak ada Pak, jam 8 harus koktail. Oh oke gitu. Lempeng aja gitu gue gini. Kurang ramah ya gitu. Yang lucu adalah tapi gue tuh niat gitu. I want to have a good time gitu ya. It's something I look forward to gitu ya. Spending a quality time with my friend gitu. Jadi gue I think I decided I still want to have a good time. Koktailnya enak Iwet. Buat orang yang suka minuman-minuman puyeng tuh koktailnya enak gitu ya. Kalau gue minum basic gitu ya. Terus gue gini, kok nggak ramah ya gitu, nggak friendly banget gitu. Apakah rata ke semua gitu? Tapi ke meja sebelah gue yang buka botol ini, yang kayaknya tuh regular customer, terasa dan kedengeran jauh lebih ramah gitu. Terus teman gue memberikan pembanding gini, sebagai orang yang sama-sama kerja di service, berasa ada perbedaan ya? Gue gini, sih, gue gini. Gue sebagai newbie tuh, gue nggak merasa di-treat as same as other patron in this place. Mungkin tempat ini emang harus yang YTTA aja ya. Gue udah 3 kali kesini dan 3-3-nya pengalaman gue begini. Masa gue gini? Sayang ya, padahal tempatnya enak, tempatnya bagus, vibe-nya asik, minumannya enak. Oh too bad ya gitu. Lo akan bahas nggak kira-kira? Gue gini, ntar kali ya, kita tunggu dulu sampai settle bill, baru lo dapat paham maksudnya apa. Oke. Gue jalan mau settle bill. Nah tempat settle bill ya pastilah ya lebih terang. Jadi dia bisa lihat gue bisa lihat dia. Nah ini adalah poin dari cerita gue Iwan. Terang mau settle bill. Saya mau settle billnya. Nah baru dia balik badan. Gimana Pak pengalaman malam ini? Kok gini, finally, a smiling face, a smiling voice, I feel welcome. Oh, enak-enak, minumannya enak. Oke, itu aja, ya. Buru-buru banget, iya, cuma nunggu macet, gue gitu. Oke, perlu billnya? Perlu print transaksinya? Enggak, gue gini. Oke, balik lagi ya, kapan-kapan. Iya. Terus teman gue nanya, beda nggak dari cara dia nge-greet kita waktu di awal? Beda. Sama, gue juga 3 kali. Jadi dia baru mendapatkan kehangatan smiling voice itu justru ketika dia menuju pulang. Gue punya teori, Iwan. Oke. Dari pengalaman itu gue belajar, menurut gue, dia berubah menjadi hangat dan smiley dan menyambut kita dengan sepenuh hati karena kelihatan mukanya dan terang. Jadi buat gue ternyata kita, begitu kita merasa identitas kita nggak kelihatan, kita kayak nggak merasa kita perlu put effort untuk ramah sama orang. Lucu ya?
Jadi gue gini, sayang banget ya. Justru kan padahal kalau kita menjual experience, menjual service, justru kan ketika pertama kali lo masuk, energi lo tuh itu yang paling terasa dan teringat kan. Say mungkin gue nggak punya niat buat spend gitu di tempat itu. Tapi when you greet me nicely, warm, standar aja, mungkin gue akan betah dan lama-lama spend di situ gitu. Tapi karena mungkin dia pikir tempatnya gelap, lo nggak bisa lihat gue, jadi bare minimum banget efeknya. Begitu mau pulang di tempat bayar, kelihatan terang, baru deh dia senyum. Gimana Pak? Semua baik-baik aja? Gitu. Terus nyambung juga gitu ya ke obrolan kita kemarin, ada teman, ingat nggak yang kita membahas social workplace conduct gitu. Kenapa sih gitu cara senyum, cara greeting, cara salaman masih harus diajarin? Itu kan kayaknya praktikal banget gitu. Again, pengalaman semalam membuktikan emang ternyata orang kita masih butuh yang praktikal standar begitu. Iya. Kenapa di depan nggak dibikin terang ya tempat itu? Sebenarnya pas masuk itu ketika kita berhenti itu station yang sama ketika kita bayar. Memang terang. Iya itu dia, betul. Tapi kan begitu kita masuk, dia langsung membawa kita masuk ke dalam. Jadi kita nggak sempat menikmati keterangan itu kan. Gitu. Jadi kita langsung di seated di our station yang udah memang temaram gitu. Gue menyayangkan aja sih. Too bad gitu. Too bad. Daerah mana sih barnya? Udahlah. Will I come back? I think I would think twice. Daerah mana? Kebayoran? Adalah udah. Cuman gue cukup thankful dari pengalaman itu. Gue belajar bahwa ternyata kita tuh begitu muka kita kelihatan, kita baru merasa perlu put effort. Sebenarnya kan sama ya Iwet, sebagaimana kita berkomentar di sosial media gitu. Kita merasa boleh lah, gue mah nggak usah terlalu beramah tamah. Lo nggak lihat muka gue juga, lo nggak tahu nama account gue juga, ya kan? It's the same thing lah gitu. It's the same thing. Desi Denovi tanya Mbak Wati aja, nggak gitu cara mainnya ya. Ini nggak bermaksud gitu cara mainnya, nggak ya? Gitu. Nggak bermaksud menjelekan gimana, tapi kalau ditanya room for improvement itu yang akan gue kasih. Tapi I am thankful for that experience. I learned something gitu. Bahwa energi itu paling terasa dan paling menular, memang terasa banget. Betul. Setuju sekali. Gue inget, itu sebabnya ya pada saat siaran itu kita tuh didonder smiling voice. Kalau lo lagi punya masalah di rumah, ketika lo buka mic, tipu diri lo dengan selalu tersenyum, karena minimal itu akan membuat suara lo sedikit lebih ramah buat orang yang mendengarkan. Iya, setuju sekali ya. Udah pada kangen sama Naknu katanya gitu. Lagi ulang tahun jangan serius-serius Mas Dave. Ayo Naknu dulu katanya gitu. Lo hari ini gue merasakan energi lo agak low sedikit. Masa sih? Iya, bukan low tapi lo kayak ada di tengah-tengah gitu. Kayak lo tuh kayak kuntilanak gitu, floating. Kayak lo tuh ngambang gitu ya. Lo jejak ke tanah enggak, terbang banget juga enggak. Lo segitu aja gitu, set gitu. Bahkan ketika lo tadi bercerita soal experience lo di bar YTTA yang gue nggak boleh tahu itu, dan orang-orang jadi menanya sama Mbak Wati, terasa emosi lo tuh juga flat gitu, floating, kayak jadwal gue. Kayak jadwal gue kalau lagi mau ketemu sama pejabat-pejabat tuh floating ya, di book tapi belum ibarat kata tuh kalau jadwal MC dulu masih pensilan ya. Belum bolpen, belum tegas gitu ya, masih pensilan, soft book gitu. Nah, kenapa nih kalau boleh tahu nih? I don't know ya, mungkin ini adalah hari reflektif gitu ya. Kalau lo tanya what's your plan for today, coba tanya what's your plan for today. Actually, I make no plans, Iwet. I have nothing on my agenda, which the way I like it. Secara tidak disengaja memang, gue nggak mau bikin rencana apa-apa gitu ya. Gue cuman punya janji pilates jam 10 ini.
Which itu selalu terjadi. Hari gue ulang tahun tuh pasti gue pilates. Dan sebelum ini, hari gue ulang tahun, gue pasti bekerja, Iwan. Gue tuh nggak pernah kebetulan, thank you, siapa tuh? Abu Marlo, thank you. I finally got to see siapa yang bisa kasih stiker. My Gue belum God. bisa loh. Gue belum bisa lihat loh. Hadiah Gimana di sih? ulang tahun 48 ini, mata gue kayak Superman. Lebay anjir. Di mana sih ngeliatnya, Nek? Di bawah kanan gitu, Ki. Oh, ada itu Imkriwil Sandrose gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Ayo lanjut terus udah Nah. gitu. Nah tuh, siapa tuh? Wendes Wewe. Iya benar. Oke. Iya Imkriwil. Oke. Let's not get distracted. Jadi kalau lu tanya apa rencana lo, gue cuman punya rencana, gue cuman mau pilates, abis itu gue makan di rumah sendirian, gue nggak punya jadwal untuk naknu di luar rumah gitu. Nah, there you go. Which the way I want my day to be. Karena siang ini gue kayaknya pengen ambil waktu, gue pengen meditasi, gue pengen berdoa, gue pengen flashback. Karena semalam, Iwet, secara tidak sengaja, gue percaya kan gak ada yang kebetulan di dalam hidup. Semalam itu gue jadi tamu untuk podcast. Gue boleh cerita nggak ya? Gue belum nanya lagi sama si Andini. Oh Cerita dikit. iya. Podcastnya Andini. Terus udah gitu. Gue jadi tamu podcastnya Andini Effendi. Terus yang lucu adalah podcastnya belum tayang. Yang lucu adalah ternyata dia juga percaya pada synchronicity in life. Jadi dia bilang gini, Kak, kamu tahu gak sih kenapa aku undang kamu untuk podcast aku? Kenapa, Bo? Gue bilang gini. Jadi di batch jadwal produksi aku berdoa, aku berkata dan berdoa dalam hati, aku tuh pengen dapat satu tamu yang punya cerita yang yang mungkin bisa menyentuh sisi spiritual, yang bisa membagi pengalaman hidup yang berarti. Siapa ya gitu. Dia tuh gitu. Terus sambil aku mengucapkan itu dalam hati, dia bilang gitu, aku datang ke fashion show-nya Sebastian Gunawan. Dan orang pertama yang menyambut aku di dalam ruangan itu kamu, Kak. Dia bilang, kamu menyambut aku dengan hangat and you stay with me all through the night sampai akhirnya kita masuk. Jadi sepanjang kamu ngobrol sama aku, dan kamu itu satu-satunya foto yang aku punya di event itu. Jadi aku, oke, Dave nih berarti tamu tersebut yang kayaknya pas gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan di podcastnya Andini tuh menyisakan momen-momen di mana gue mikir gitu. Oh, wow. Begitu ternyata hidup gue ya, gitu. Gue tuh pengen ngomong sama Andini. Andini, kamu nggak tahu aja emang dia among tamu di show-nya Sebastian Gunawan itu. Itu adalah bagian dari SOW dia, sayang. Dia harus greeting tamu dan nemenin tamu itu. Dia tuh among tamu / host. Naluri. Host kalau banyak jadinya hostess. Iya, naluri. Gue tuh emang walaupun bukan gue yang MC, gue kalau ketemu orang, udah registrasi, udah. Kursi tiket registrasinya jangan hilang loh. Terus kamu nomor berapa undangannya? Tiket merah. Nah, abis ini baru biru. Aduh, kamu yang MC, Kak? Enggak sih, ikut campur aja. Bukan pagar ayu pagar bagus ya. Pagar ayu pagar bagus itu nggak bisa berkomunikasi. Among tamu. Kalau among tamu itu memang ada kelebihan satu lagi. Bukan cuman baris, dia juga akan menyapa. Dave Hendrik orangnya. Bukan masalah spiritual, bukan masalah baik hati, bukan masalah kehangatan. Emang kerja. Emang nyos aja gitu kayaknya. Emang nyos. Cetakan pabrik loh gitu. Ember. Tapi ini nyambung soal tadi sedikit aja ya. Lo bilang gitu bahwa ini boleh diceritain nggak ya gitu kan, lo ngomong ya. Kemarin gue habis podcast sama Andini. Gue tuh belajar satu hal dari Mas Iwan Effendi, Papeo. Oke. Suaminya Maria, Peppermint Puppet. Nggak dong. Kalau dia Papeo, berarti istrinya siapa?
Mameo, iya itu benar, lo nggak salah. Oke, iya namanya kan Bari ya, tetap nggak mau kalah. Mameo. Mas Iwan tuh bilang gini, jadi waktu terakhir gue ke rumahnya itu kan dia lagi nyiapin show untuk ke Amerika, Bo. Tahun ini, get this, jadwalnya Papeo sama Mameo, Peppermint Puppet, itu semuanya di luar negeri. Dan nggak? Ya, anak-anak diboyong semua ke luar negeri. Ya. Enak, seru banget. Oh, seru banget, seru banget. Dan mereka tuh kan seru banget ya. Kayak kalau misalnya mereka keluar negeri kan mereka bisa residensi atau mereka show Peppermint. Jadi lama gitu, nggak pernah yang cuma 10 hari, bisa sebulan, bisa 2 bulan gitu. Terus bonekanya tuh lagi direka ulang. Karena dia punya satu story yang kemudian bonekanya lagi di upgrade lah gitu, ditempelin kain, dibikinin baju dan lain sebagainya sesuai dengan cerita dan perannya. Terus gue bilang ini lucu banget ini Mas Iwan gitu. Terus gue tuh kan gatel ya karena bagus banget gitu, tuh ada videonya di reels gue sama di TikTok. Terus gue tanya, ini boleh aku videoin nggak? Terus dia bilang gini, loh monggo, dia bilang gitu. Terus gue kaget kan, gue bilang ini kok nggak kamu simpen Mas? Ini kan masih belum show. Terus dia bilang gini, zaman sekarang itu udah nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu kita simpen sampai show-nya supaya orang tujuannya terkejut. Ada rasa penasaran gitu. Iya, ada efek surprise. Tapi kalau dia bilang, di zaman sekarang, dengan fokus orang-orang yang sangat sedikit, justru kita harus kasih teaser terus. Supaya ketika pertunjukan itu digelar, ketika show itu tayang, orang udah dapat konteksnya. Kenapa? Karena orang udah males mikir. You know, ini apa ya? Kan sebenarnya kalau dulu tuh the beauty of a show adalah ketika kita menikmati lalu kemudian kita menyerap itu terus kita pikirin. Tapi kalau sekarang tuh enggak. Karena fokusnya kita semakin rendah, langsung kasih di depan, langsung bikin orang tahu apa yang dimaksud. Makanya terus kemudian kamu bagiin, nggak apa-apa. Aku boleh coba pakai, cobain. Oh, gue lihat konten lo itu yang lo pakai. Iya, gitu. Iya. Jadi terus gue gini, oh emang zaman udah berubah ya. Kalau dulu kan kita ngerjain majalah, ngerjain acara TV, jangan tayang dulu, jangan di post dulu, jangan ini dulu, jangan itu dulu. Sementara kalau sekarang, no, build the context as early as possible. So when you get the product launch, you will get the sense, gitu katanya. Good insight. Bahwa dengan rentang perhatian orang-orang yang semakin pendek-pendek, itu juga mungkin juga bahasa penyampaian kita ketika kita pengen menceritakan sesuatu atau storytelling, juga harus yang semudah mungkin dicerna kali ya Iwan ya. Dan keep it direct gitu. Orang tuh udah nggak mau lagi mungkin bunga-bunga yang terlalu ribet gitu. Aduh, gue cuma mau sebentar aja nih perhatian gue buat lo. Banyak konten-konten lain yang membutuhkan perhatian gue. Padahal sebenarnya sih nggak gitu juga. Cuma kan kayaknya we are always in a constant rush. Di belakang masih banyak nih yang pengen gue nikmati ya. Bener banget. Good point. 13 Agustus 2025, 48 tahun. Gue kemarin bilang kan 48 itu tuh menurut gue adalah triple balance. Karena 4 kan kaki meja itu udah balance. Ada 8 nih. 8 kan 4 kali 2 tuh. Jadi ada 12 kaki meja yang menyokong hidup lo. Ribet banget ya hidup hitungan lo ya sebagai arsitek ya, saya. Padahal gue udah berusaha semudah mungkin loh, Bo. Ada yang bilang gini, 48 tuh taksi. Iya bener, tua lu masih tahu 48. Bukan taksi juga itu, tour. Bukan tour, apa namanya, Bo? Itu, Bo, travel. Travel ke Bandung. Oke. Pertanyaan gue tadi harapan udah gue tanya gitu ya. Lo nggak bikin plan apa-apa. Apa refleksi lo di usia 48 ini? Akhirnya mungkin
This is how I feel exactly ya gini. Yes, I make plans gitu dalam pekerjaan bersama dengan manajer gue, dengan partner bisnis gue. Gue bikin Siapa partner rencana. bisnis lo? Ya, lu pikir aja sendiri yang mengirimkan konten. Ih, lu panggil gua bot pelecehan seksual. Ih, nggak Iya. boleh. Yang ngirimin gue konten itu tuh cuman lu, geng duet, sama Rio Pasaribu, pengacara pula. Lebay. Yes, gitu. I make plans gitu. Pengen ini deh, bikin ini deh. Kan namanya kerja kan harus punya plans ya. Tapi I think this is the year, the age where I finally learn the true essence of letting go. Gimana Letting go. tuh? Lo mendapatkan essence letting go tadi? Oh, banyak hal karena gini, I become too controlling gitu. Gue tuh banyak ikut campur di dalam hidup. Ternyata gitu. Gue berdoa, punya keinginan, bikin rencana, tapi gue ngatur gitu. Kalau bisa kejadiannya begini ya gitu. Sementara mungkin orang lain tenang aja, keinginan lo akan terwujud, tapi caranya mungkin tidak sama dengan apa yang lo rencanakan gitu. Nah, at the end of the day sebenarnya akan terwujud juga kan. Caranya seperti apa mungkin beda gitu, kayak dari tempat gue mau jalan ke Cililitan, gue mungkin pikir paling cepat lewat Rawamangun, sementara mungkin aplikasi berpikir paling cepat tuh lewat Dor gitu. Ya ikutin aja, yang penting nyampe kan. Gitu. Jadi now kalau dulu tuh masih ada resistensi gitu, Iwat. Nggak gitu dong. Dalam berteman tuh nggak gitu dong. Kalau gue kasih 10, lu juga harus kasih 10. Gue masih fight back gitu. Sekarang gue nggak. Gue kasih lu 10, lu cuman kasih gue 5. Ya well, maybe lu cuman mampunya itu. Nanti kebutuhan gue akan 5 dipenuhi dari orang lain. Gue sekarang gitu. Gitu. Kayak kerja gitu sama Iwat gitu. Bikin ini. Harus kejadian sebelum tutup tahun, sebelum Q1, Q2, Q-Tap, Q-Tik gak kejadian. Ya well, oke. Anggap aja itu investasi. You know? Gitu. Tadinya pengen kerja berdua, akhirnya bersepuluh. Ya udahlah, anggap aja rame-rame. The more the merrier. You know? Gitu gue. Gue tuh I think gue melihat dan merasa iya ya. Dan itu paling enak sebenarnya. Tahu gitu dari dulu aja gue begini. Gue seneng deh dengan lo ngomong gini ya. Baru tadi pagi sebenarnya gue memikirkan gitu soal apa yang membuat stres dalam hidup. Salah satunya itu. Jadi kayaknya waktu itu Abu Marlo kali ya, atau siapa yang ngomongnya? Pokoknya dia bilang gini. Yang membuat kita stres dalam hidup itu adalah ketika keinginan kita atau ekspektasi kita tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Di situ kita stres. Sama yang kedua adalah stres itu terjadi ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Which itu berhubungan sama itu tadi, controlling, ekspektasi dan lain sebagainya. Lo maunya begini tapi kenyataannya tidak seperti itu dan lo stres di situ. Lo berharapnya begini tapi tidak terjadi sesuai dengan harapan lo stres lagi di situ. Dan apa yang lo lakukan, apa yang lo bilang tadi, the essence of letting go tuh menurut gue adalah salah satu cara untuk membuat lo less stress. Ya, kadang-kadang tuh kita bukan kadang-kadang, seringnya kita hidup dalam maunya saya begini. Kenyataannya tidak seperti itu. Dan hidup dengan manusia lain kan artinya hidup dengan berbagai macam keinginan ya. Ya enggak, artinya ya pinter-pinterlah kita mengatur itu semua gitu, supaya bukan mengatur, bahasanya jangan mengatur kali ya, menyelaraskan antara kemauannya Dave, kemauannya gue, kemauannya Mbak Wati, mungkin kemauannya
anak-anak. Gue nggak mau sebut nama mereka karena kalau kesebut nama mereka dikejar sama geng duet. Iya betul, dan mereka juga nggak suka ya gue mau posting foto mereka aja. Mereka nggak mau gitu. Gue lihat tuh muka lo, kenapa nggak mau? Gue gini, ya udahlah. Itu juga salah satunya gini. Kalau dulu kan gini, kenapa lo? Problem banget muka lu gue posting di sosial media gue. Bayar loh untuk naruh mukanya di sosial media gue. Gue mau posting muka lu di sosial media lo, muka lu kenapa keberatan? Tapi gue sekarang oke. Gue gitu. Oke. Ada satu yang begitu difoto mukanya gitu. Gitu, keberatan. Itu foto ya udah gue edit, udah gue cakepin, lightingnya udah gue terangin, mau gue posting, terus gue gini, tapi orangnya nggak mau. Ya udah gitu. Ya udahlah gitu. pun gitu ya, pokoknya di semua lini kehidupan Wet, even kayak dulu aja gitu ya Iwet ya, lo tau lah gue kita kan sebagai orang single tuh kita kadang suka bersembunyi di balik lo ulang tahun sendirian nggak apa-apa nek, nggak apa-apa Bo, nggak apa-apa. Padahal dulu gue tuh masih ada gitu ya deep down inside yang gini, aduh temenin kayak gue, masa sih gue ulang tahun sendirian nek, udah gue nggak punya pacar, masa sih gue nggak ditemenin. Jadi gue tuh suka merongrong, siapa tuh yang ngirim bunga, gue tuh suka merongrong sahabat-sahabat gue, Bah temenin kali gue ulang tahun gitu. Gue suka merongrong, ya kan hari kerja, lu ulang tahun pakai hari kerja. Sekarang gue enggak, gue nanya, pada ngapain hari ini? Besok gue ulang tahun, pada ngapain? Kerja, Bo. Oke. Gue gitu. Terus gue juga nanya sama ponakan gue, tanggal 13 pada ngapain? Sekolah, Pi. Abis sekolah les. Biasa. Oke. Udah nggak ada. Gue terima aja gitu. Dan gini, bisa menerima gue tuh berkawan diri sendiri, itu rasa yang paling nyaman yang pernah gue rasakan. Ya loh, bisa berkawan dengan diri sendiri itu tuh nyaman sekali, Iwan. Setuju. Gue nggak bilang gue duduk di bunga teratai ya, tapi I'm very comfortable. Being alone, I'm comfortable. Kalau ternyata ada orang yang menemani, kenyamanan gue tidak berubah bentuk, hanya berubah hiasan aja. Edan. Tidak berubah bentuk, hanya berubah hiasan. Luar biasa. Ya, setuju. Setuju gue. Lu gitu juga gak sih, Nek? Gue kan keluar dari ulang tahun gue baru tahun ini ya. Lu kan biasanya ulang tahun selalu melarikan diri ya? Iya, itu salah satu cara gue untuk yang lu bilang tadi. Gue membiasakan diri untuk bahwa ya pada akhirnya hidup itu hanya diri gue sebenarnya, me and myself. Awalnya memang gue ulang tahun mengurung atau mengumpat gitu ya. Gue selalu bilang gitu kan, gue melarikan diri, ada yang bilang segala macam. Itu memang untuk melarikan diri. Karena gue build my wall, ekspektasi gue supaya gue nggak kecewa. Karena kan harapan gue dulu ketika gue ulang tahun tuh gue mau dirayain, maunya diselamatin semua orang. Tapi setelah tahun kedua, tahun ketiga gitu, gue mulai gini, ternyata nyaman ya ulang tahun sendirian ini. Gue nggak punya agenda, bener yang lo bilang. Hidup tanpa agenda tuh enak banget. Terus kemudian lo dengan diri lo sendiri, lo menghadiahi diri lo dengan apapun yang lo mau. Lo mau tidur boleh, lo mau makan boleh, lo mau pergi boleh. Di situ ya, gue selalu bilang kayak, this is my day, my birthday, hari gue untuk nge-treat diri gue sendiri. Gitu. Gue sama lo. I like it. Cuman ada satu ya wishlist gue yang dari dulu gue pengen nyobain, tapi gue belum berani untuk melakukan hal tersebut. Lu pernah dengar pengalaman atau cerita? Ingat kan waktu Marissa Anita bilang dia setiap tahun selalu meriset diri dengan join silence retreat. Iya. Gue tuh ada panggilan loh Iwat, pengen nyobain.
dulu sebelum Marisa Anita, gue punya teman namanya Aniti Dara. Dia juga punya kebiasaan yang sama, dan dia selalu ajakin gue di Cikampek apa di mana gitu ya. Tapi gue tuh, iya di mana sih? Nggak jauh kok Mas Dave. Kayaknya nggak Cikampek deh, Bo. Nggak Cikampek ya, Nek? Di mana sih, Nek? Cipanas kali ya, bukan Cikampek kali. Sebelum Bandung gitu, gitu deh. Iya. Terus gue tuh pengen gitu, gue tuh sibuk menimbang-nimbang 3 hari, bisa nggak ya gue gitu nggak ngomong. Kayaknya bisa sih, gue akan menikmati tuh hal itu. Cuman satu yang gue tuh, nah bagian itunya gue nggak bisa, karena gue mondar-mandir nanya. Karena itu kan selalu di couple tuh, tidurnya tuh berdua. Terus gue gini, boleh milih nggak, Bo? Misalnya gue janjian ikut retreat itu sama lu nih, terus gue mau sekamarnya sama lu, nggak bisa, itu dikocokkan, lu nggak boleh milih Mas Dave. Gue gini, gue takut nggak nyaman. Sebenarnya akan nyaman juga sih Mas Dave, karena kan lu nggak ngomong juga selama 3 hari sama roommate lo. Iya sih, dan itu melatih diri untuk tidak nyaman katanya gitu. Cuman gue tuh paling nggak bisa ini, Bo. Apa sih yang bikin lo nggak nyaman? Tidurnya ada orang lain yang nggak lo kenal. Itu mungkin akhirnya gue bisa nyaman ya. Tapi gue tuh nggak bisa, Wet. Pup didengerin atau ditungguin orang yang gue nggak kenal, Wet. Orang yang gue kenal aja tuh gue gini, jangan aja gue ngomong kalau gue lagi pup ya gitu. Gue tuh nggak bisa, Bo. Gue tuh langsung masuk ke dalam. Gue gak bisa. Gue pernah cerita dong, iya kan? Pengalaman gue nginep di W Hotel sama Becky. Pernah cerita gak sih? Belum. Kenapa? Oke. Jadi ini waktu openingnya W Hotel. Becky diundang Ibu Mahda Hutagalung, Opung gitu. Terus? Back itu big party lah to W, ya big party. Everyone was there. Terus ya Becky pasti dong, fake hack undang gue dong gitu. Bringkill, gue lagi waktu itu kan kayak gampang gitu, cabut, sister gitu, berangkat. Oke, kita dikasih di kamar, kamarnya tuh Jack Angel gitu. Jadi pintu mandinya itu, kamar mandinya itu nggak ada pintunya, Wet, kaca. Udahlah kaca, nggak ada mandinya. Lu pernah nggak sih dapat kamar? Nggak ada mandi. Iya. Terus kamar mandinya, tadi gue bilangnya apa? Nggak ada mandinya. Kamar mandinya nggak ada kamar mandinya nggak ada pintunya dan dindingnya kaca. Oke, terus transparan. Terus gue ngelihat itu aja gue udah gini. Oke, agak problem nih ya. Gue mandi diliatin orang, gue akan ya udahlah ya, gue bisa kali ya, anggap aja lagi di pemandian gitu. Terus gue lihat tempat pupnya, nggak ada pintunya, bro. Terus? Iya. Terus pas masuk, karena udah lama nggak ketemu Becky, sibuk ngoceh dong dia ya. Dan Becky sama gue tuh kan kita udah nyaman ya. Dia udah buka celana, dia udah ganti kaos gitu. Jadi dia cuma pakai celana dalamnya, dia udah mondar mandir. Gitu nek. Oh iya masa sih. Kita sibuk ngomong-ngomong tuh gue. Aduh gue pengen pup. Ya udah pup aja. Kata dia gitu. Pup lah gitu. Jadi gue lagi pup, terus gue gini dalam hati gini. Jangan lo masuk. Gue lagi begini, tiba-tiba dia nongol, Bo. Jadi gue begini, dia berdiri di sini gue sambil cerita. Gitu, Bo. Lo tau laki gue kan? Gue gini. Definisi pertemanan tanpa batas loh. Itu nggak ada batas sama sekali. Gue nggak pup loh, Wet. Semalaman gue gini, gue langsung siram, gue gini. Udah cepet juga ya lu ya. Gue nggak bisa pup, Bo. Lu deket banget sama gue. Pup aja gitu. Gue problem loh, Nek. Lu no problem, gue problem, Beb. Kali itu my ass. Gue gak bisa. Jadi gue tuh pengen gitu. Silent retreat. Tapi aduh gue bagian itunya tuh. Poop is very sacred for me. So emang lu nggak bisa minta satu kamar sendirian? Lu bayar lebih? Gak bisa, itu katanya bagian dari that's the whole package of melatih rasa tidak nyaman, stretching your boundaries, yada. Gitu. But, tapi cobain kali suatu hari. Bisa.
It's Iya it's kan? it's on my bucket list. Kalau lo, ada nggak lo bucket list dalam hidup hidup lo yang apa ya, pengen gue kerjain tapi belum sempet gitu? Belum kepikir sekarang. Masa? Kalau misalnya yang top of mind terlintas di kepala gue saat ini ya, pas lo nanya itu adalah jadi news anchor. Oh, lu masih punya keinginan untuk menjadi news anchor? Pengen aja gitu ngerasain sekali. Tapi nggak cuman mau baca. Lu maunya? Gue bener-bener kan kalau news anchor itu kan sebenarnya jurnalis kan. Lo bukan cuman presenter aja gitu. Jadi gue mau bener-bener ngebuat beritanya bareng-bareng sama tim redaksi. Kenapa? Kidzania anjir. Ke Kidzania aja. Kesel. Iya, gue pingin sih. Gue seneng tuh kayak lo melakukan riset. Karena kan itu critical thinking, analytical thinking gitu kan. Jadi lo kayak ini kenapa ya sebenarnya? Investigasi gitu kayaknya. Nah, itu gue seneng tuh. Lu mulai bikin konten yang sifatnya investigatif aja untuk menyalurkan untuk menyalurkan keinginan lo, terus lu membacakannya tuh. Lu tahu kan banyak kan konten-konten kayak gitu di long format konten investigatif gitu yang kayak baca berita terus nanti tampil datanya apa gitu. Repot ya, udah nggak usah, nggak apa-apa, it's okay. Karena ketika gue mau merealisasikan itu kan gue suka mikir gini, bisa nih kayaknya, gue bisa nih, gue tinggal kontak ini, bisa nih. Terus gue mikir, kan gue siaran pagi ya, gimana caranya gue mau jadi news anchor ini? Oke, pupus satu, weekend kali. Jadi berita weekend gitu. Aduh capek ya, mendingan tidur aja. Nah itu. Ya kan? Aduh capek ya, mendingan tidur aja. Udahlah, mau ngapain sih? Ya udah, nggak apa-apa. Yang paling kan lu juga baru merayakan ulang tahun ya. Ini hari terakhir kita membahas mengenai ulang tahun mungkin ya. Kan lu juga baru melewati ulang tahun lu ya. Apa yang paling lu rasa berbeda dari hidup lu di usia lu sekarang? Mungkin pengalaman hipnoterapi kali. Pengalaman hipnoterapi itu menurut gue merasakan perubahan yang cukup signifikan dalam hidup gue. Gitu. Jadi ya itu tadi, lebih eling, lebih sadar, terus lebih ringan, lebih santai. Santai itu dalam artian bukan berarti terus kemudian gue nggak jadi punya ambisi ya, punya ambisi. Tapi bisa mengukur aja gitu, kayak sekarang tuh ngelihat jadwal, ini kayaknya nggak possible nih. Gitu, ini kayaknya nggak possible, ini nggak mungkin kalau begini. Kalau dulu kan paksain aja, pepetin aja gitu. Sekarang enggak nih, nggak bisa. Ya udah, mungkin memang harus minggu depan ya, nggak bisa sekarang gitu. Iya, lebih relax gitu ya kita tuh mengukur kemampuan diri gitu. Nah, ya lebih realistis mengukur kemampuan diri. Betul. Ada satu pengalaman besar yang menurut gue kayaknya ini kado yang Tuhan kasih ke hidup gue di ulang tahun gue ini. I'm going to share it with Geng Duet. Sebelum di-share, jangan lupa tap-tap, baru 656 likes. Kita masih tetap punya KPI 1 juta likes. Silakan. Tadi kan pada nanya, ini pengumuman dinner nanti tanggal 16 di Sotis Beer and Barrel mana gitu. Kan kemarin kita udah umumin ya, Geng Duet sayang, untuk yang sudah mendaftar nanti akan dihubungi oleh tim Duet Davy Wet siaran pagi. Jadi yang dihubungi berarti Anda akan mendapatkan slot untuk bisa datang. We are very sorry, kita tidak bisa cater semua, tapi gue sih tepuk tangan dengan antusiasme Geng Duet yang mendaftar. Besar hati tuh gue ya, berarti kita udah bisa ngumpulin 500 orang kalau mau bikin event.
That's all I want to say. So thank you, ditunggu aja. Ini Iwan. Oke, aku nggak akan sebutin namanya ya. Hopefully he does not mind. This is the story. Gue kan belakangan ini sedang dekat, berkawan, akrab, menjajaki proses dengan seseorang. Belum jadi pacar, tapi kita sama-sama agree on kita lagi berusaha kenal lebih dalam aja. Oke? Kenapa mata lo? Nggak apa-apa. Oke. Lagi ya pendekatan lah apalah gitu. Pokoknya lagi sama-sama agree untuk investasi waktu untuk menjajaki gitu. Terus gue suka bawa lah orang ini naturally ke pertemanan gue. Oke. Terus ada satu orang di circle tersebut gitu ya. Karena kita kan berteman udah lama ya. Jadi we become very transparent towards one another. This particular friend of mine itu tuh dari bercanda ternyata akhirnya serius gitu. Dia dan akhirnya terujar ngomong gini, Wet. Itu paling gak, kok bisa sih, intinya tuh gini ya, I'm paraphrasing, kok bisa sih yang dapat pacar tuh elu, yang berdoa dan pengen punya pacar tuh gue loh. Kok bisa lu sih gitu. Terus up to a point sampai teman kita satunya lagi setiap kali kalau melihat gue sama temen dekat gue itu sedang berinteraksi, dia gini, muka lo dijaga, muka lo harus ikut bahagia atas kebahagiaan temen. Terus the point of this story adalah Iwat, itu menyadarkan gue gini, sampai akhirnya, tapi hubungan gue dengan teman gue ini baik-baik aja, gue nggak marah sama dia. Akhirnya dia bilang gini, iya loh Nek, gue tuh nggak terima loh kalau akhirnya lu punya pacar. Gue gini, gue tuh belum pacaran. Iya walaupun, tapi lu lagi deket sama orang, gue tuh nggak terima loh Bo. Yang berdoa pengen punya pacar tuh gue loh. Oh yang dikasih Tuhan tuh lu sih gitu. Kok bisa sih, nggak adil banget deh hidup nih. Yang berdoa tuh gue loh. Yang berdoa sujud-sujud, minta-minta tuh gue loh Nek. Sekarang gue mau tanya sama lo, lu berdoanya apa sih? Terus gue bilang, tahu dari mana lo kalau gue nggak pernah berdoa? Kalau gitu doa lo apa? Gitu. Gue coba pengen kopi deh, pengen kopi gue gitu ya. Terus ada satu teman gue juga bilang gini, mungkin kenapa Dave akhirnya deket sama seseorang ini karena itu adalah akumulasi dari doa teman-teman yang lain. Sebentar, gue tahan dulu sebentar, guys. Jangan langsung ngejudge, didengerin dulu. Jangan langsung ngejudge, karena langsung pada komen, kok gitu sih temennya, kok temennya gitu. Itu mah sirik, itu mah iri hati, itu mah dengki, itu mah ini. Jangan dulu, didengerin dulu. Ayo, belajar yuk untuk jangan langsung ngejudge gitu. Sabar aja dulu, tenang aja dulu ya. Didengerin dulu. Yuk lanjut, silakan. Ya, dengerin dulu ya. Karena kita tuh temenan udah seakrab itu, jadi kita udah transparan gitu. Gue tuh lebih appreciate temen yang seperti itu, yang bisa cerita apa yang dia rasa di depan gue, bukan di belakang gue. Terus akhirnya gue bilang gini, sebelum gue ceritain doa gue apa, dari pengalaman itu, karena kan itu berulang selalu ya. Terus gue ngeliat gini, oh my God, that's the lesson I learned from this experience. Bahwa Iwet, apapun yang gue punya di dalam hidup, although sometimes I take it for granted, itu ternyata adalah pengalaman, benda, atau mungkin orang yang diinginkan dan selalu didoakan oleh orang lain. Gue nggak pernah sadar itu lah, Iwet. The things I have in my life now are the things, the experience, the person yang mungkin orang lain inginkan gitu. Tapi I take it for granted gitu. Gue tuh, astaga, ya juga ya. So little I consider everything that I have in my life. Padahal sebetulnya mungkin karir gue yang segini-segini aja, kesehatan gue yang begini, teman-teman gue yang begini, kemampuan gue yang begini, mungkin itu adalah hal-hal yang selalu menjadi pokok doa orang lain. Dan mereka belum dapat, tapi gue udah punya. You know? True. Quite eye-opening ya. Gue gini, gue jadi lebih menghargai apa yang gue punya loh. Setuju. Karena ternyata mungkin
Karena ternyata mungkin gitu, kayak kok bisa ya Mbak gitu, contoh kecil gitu ya. Kalau dulu kan gue gini, kok bisa sih Mbak, gue ngomong ke Mbak Wati, kok bisa sih Mbak, bulan ini kerjaan gue cuma satu. Sekarang gue kerja cuma satu. Oke, ada orang di luar sana yang bulan ini belum kerja. Jadi ketika gue kerja, gue nikmati dan gue syukuri banget. Oh my God, I got this job this month. Banget. Kemarin gitu gue jadi tamu podcast orang gitu. Walaupun gue capek, jadwal gue heboh banget. Aduh, ada orang lain di luar sana yang pengen loh diundang ke podcast ini, tapi nggak kejadian. Gue nikmatin gitu. Itu tuh pengalaman dengan teman gue itu gue, oh my, oh interesting. Lalu akhirnya gue bilang sama teman gue itu, lo tahu nggak apa yang menjadi doa gue? Gue kan ingat kayak cerita gue di podcast Yolo, gue berdoa tuh sangat detail, right? Gue maunya begini, gue maunya begitu, gue maunya begitu, begini. Itu semua udah pernah gue lakukan. Belakangan doa gue tuh cuman ini, kalimat doa gue ini in terms of pasangan ya, teman-teman yang pengen berdoa, pengen punya pasangan. Gue tuh cuman gini loh Iwan, terutama setelah gue mendengar teman gue gitu ya, aduh gue udah pacaran 10 tahun, gue udah bosan nih, gue mau cari yang lain. Aduh gue punya suami atau istri 17 tahun, gue udah bosan nih, gue sekarang punya cem-ceman. Aduh gue sekarang punya sampingan. Aduh gue nggak menghakimi, tapi gue pulang, gue berdoa. Doa gue cuman gini, Tuhan, gue tuh cuman minta satu orang aja loh di antara ribuan orang yang ada di planet ini. Masa sih lo gak bisa kasih satu orang aja yang bisa menerima dan menemani hidup gue dan hari-hari gue? Gue gak minta 2, gue gak minta 3, gue gak minta 10, gue gak mau kerja kelompok. Gue cuman minta 1. Kemudian gue nangis, Bo. Gitu ya, Bo. Cengeng ternyata dia. Oh, enggak. Kesimpulannya bukan iri, tapi cengeng. Karena dia endingnya nangis. Oh, benar. Tapi ternyata gue dari cerita lo tadi ya, itu udah dijawab lo sama Tuhan. Lo sadar gak sih? Nah, gini. Betul, gue setuju. Doa gue dijawab. Gue cuma minta satu teman untuk menemani hari-hari gue di antara ribuan manusia ini. Ya udah, gitu. Dan gue belajar untuk menikmati apa yang ada di depan mata. Kan tadi gue bilang, this is the essence of letting go. Gue nggak lagi tuh mengontrol, akankah dia menjadi titik-titik. No. Akankah? No. Gue terima aja as it is. Karena yang lo minta adalah teman dari ribuan, satu orang teman dari ribuan yang akan menemani hari-hari lo dikasih teman. Lihat nih. Sekarang gue tahu salahnya di mana. Lo kata kagak mau kerja kelompok, lo gak mau 10, lo gak mau 5, lo maunya 1 yang bisa menemani hari-hariku. Dijawab sama Tuhan, dikasih 1. Ditemenin. Mau makan malam hayu, mau ngopi hayu, mau datang ke undangan hayu, tapi datang ke rumah kagak. Kamu anak linguistik ya? Iya. Iya. Gue tahu sekarang. Lo nggak boleh komplain. No komplain, kata Tuhan lah. Mintanya tadi kan temen, udah dikasih temen kok protes gitu, kata Tuhan. Hashtag gaya. Hashtag sekedar mengingatkan. Aku tuh selain pengen punya temen ngopi, aku tuh pengen punya temen naknu gitu lah. Tuhan belum paham naknu lo.
Walaupun dia tahu setiap isi hati manusia, rahasia di palung yang paling dalam, tapi harus lo ucap. Iya. Oke. Ya, dia tahu, dia mah tahu, tapi harus lo ucap. Biar nggak terlalu serius ya. Iya. Cheers. Udah guys, terbuka semua. Oke, clear. Nggak nyangka deh, sedalam ini bete deh. Kenapa bete? Tapi gue setuju revisi buat tahun depan katanya. Iya. Tapi gue punya doa yang sama lo sebenarnya. Ya, mengenai teman itu tadi. Maksud gue, kalau lo pikir gue selalu sendirian, enggak. Gue juga punya kok temen yang kayak nemenin gue nonton, nemenin gue makan. Kalau misalnya gue enteng ya, santai di sini santai. Gak ada batas. Ini tuh kayak gue lagi pup, lu tuh Becky di depan gue. Bukan di depan lagi, bersentuhan lutut sama gue yang lagi duduk di kloset. Kayak boleh nggak jauhan dikit? Catatan kaki nggak pakai celana ya. Sebonding itu. Iya, ada kok temen. Tapi ya itu temen. Karena memang doa gue adalah ya gue juga butuh temen yang gue bisa cerita. Kan doa gue gitu. Gue butuh temen yang gue bisa sharing soal pekerjaan. Gue bisa sharing soal masalah gue. Gue bisa cerita ini, gue bisa cerita itu. Yang bisa menghabiskan waktu bareng gitu. Ada. Dan emang doa gue tuh sampai gue tidak mau lebih dari itu gitu. Bukan tidak mau, tapi gue tidak meminta doanya untuk lebih dari itu, dan dikasih sama Tuhan. Sampai situ. Jadi ketika gue kemudian berharap untuk kok nggak ada ini, kok nggak ada itu, kok nggak begini, kok nggak begitu, oh ya gue nggak minta soalnya. Iya nggak? Well, cheers to life, and also thank you untuk geng duet, untuk semua ucapan, untuk semua doanya, untuk semua cerita dan pengalaman hidup yang dibagi. Hopefully tanggal 16, walaupun kita baru akan bisa mengundang beberapa dari Anda, perayaannya terwakili. Thank you everyone. Amin. Happy birthday once again, David Hendrik Pangemanan. Bahagia selalu ya. Kan gue dari Dukcapil. Gue tahu nama lengkap. Pangemanan ada artinya loh. Iya, kata kamus tomohon, pangemanan fam gue, fam ya bukan marga, itu orang Batak, kalau orang Manado fam, family name, artinya terpercaya. Iya, tuh makanya doa gue tadi selaras antara perkataan sama perbuatan, sehingga lo bisa membawa nama Pangemanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gue mau nangis sekarang, udah mau tutupan, harusnya tadi ya biar rating naik. Bye.